Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Allahumma innaka qad aqdarta ba'da khalqika ala sihri wa syarr walakinnaka ihtafatta lidzalika bi'idnid dur fa'udzu bima istafatta bihi mimma aqdarta alaihi bihaqqi qaulika wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Alhamdulillah, saya sekarang sedang di paguyuban saya, yaitu paguyuban Siap Kere, yaitu di sebelah saya itu ada dia lagi BAK, buang air kecil, Mbah Joyo, dan kebetulan saya sendiri, saya ini memang pekerjaannya petani kampung. Jadi kemarin dapat informasi, walaupun petani kampung, tapi saya sekaligus umat Islam, umat Rasulullah, maka saya dituntut karena dituntut agama saya untuk selain muamalah, yaitu bekerja sebagai petani, juga ibadah seperti pada umumnya orang, juga dakwah. Maka pada aspek dakwah ini saya mendirikan satu organisasi namanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja, JRA. Dan itu cabangnya sudah ada di luar negeri. Dan setiap event tahunan, JRA itu ada namanya Silaturahmi Nasional. Untuk tahun ini, tahun 2021, kita ini event kita di Lampung. Dan menurut list yang sementara, itu ada sekitar 5.900 peserta yang sudah daftar. Yaitu mereka adalah kumpulan peruqyah yang militan dan ditakdirkan Allah punya duit, punya dana untuk berangkat. Kadang yang militan tapi nggak berangkat. Kenapa? Nggak punya ongkos. Kadang pulang punya duit tapi nggak berangkat. Kenapa? Karena nggak militan. Jadi mereka yang berangkat ini menurut saya pasti militan dan ditakdirkan Allah mempunyai usaha, punyai dana. Man istata'a ilaihi sabila. Jadi punya dana, punya sabil untuk perjalanan, ongkos jalan. Dan saya kumpullah peruqyah JRA, peruqyah Aswaja sekitar 5.900 nanti, di mana ini adalah naungan dan sayap dari sayap dakwah LD PBNU. Jadi orang-orang NU yang tidak secara struktural dia ini berkhidmah kepada NU, karena dawuhnya Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sopo wonge sing gelem ngurusi NU. Jadi bukan pengurus NU. Siapa yang bisa ngurusi NU, maka dianggap santrinya. Dan insya Allah di pondok kita ini juga akan teruskan kajian Mbah Hasyim Asy'ari, terus seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, walaupun santrinya cuma 3, itu istiqomah. Para sahabat, dan nanti pada Silatnas ke-5 ini insya Allah kita mengundang untuk mengadakan baiat kubro yang akan akan diisi langsung oleh beliau Habibana Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, dan beliau salah satu Dewan Pertimbangan Presiden dan juga
bukan sembarangan ya untuk mengundang beliau. Padahal kita ini JRA ini menurut saya juga tidak terlalu besar. Walaupun secara kualitas kuantitas maksud saya itu merupakan anggota terbesar di Nusantara. Tapi perlu diketahui secara kualitas, maksudnya secara kualitas sistem memang kita pendanaan terutama ekonomi memang jauh dari yang diharapkan. Karena apa? Karena di JRA anti proposal, anti bertarif, mengembangkan ekonomi mandiri. Makanya ketika Silatnas itu banyak sekali anggaran-anggaran yang akan karena apa? Karena nggak ada anggaran rutinan tiap bulan begitu, nggak ada, kecuali Rukmas kan. Jadi nggak ada yang bayar wajib, nggak ada di JRA. Makanya ekonominya secara ekonomi dibanding organisasi-organisasi yang lain, ekonomi berbasis ekonomi tentu kalah. Datangnya Habibana Lutfi bin Yahya ke Silatnas ke-5 JRA itu sama sekali bukan upaya saya, tapi upaya dari para sahabat semua, para teman-teman semua, dari pengurus pusat Jamiah Ruqyah Aswaja, ada Ustadz Ledi Nursianto atau dipanggil dengan Gus Nur Al-Hajar yang disebut dengan, kalau saya nyebutnya Ki Gendong Kusumo. Ada pula Pak Sekjen Gus Masrur Jamal, ada pula Pak Waksekjen yang menyebut dirinya tampan, Gus Abdul Ghaffar Al-Qadri, dosen UIN Malang. Dan ada pula Danus, Kang Murtaja, atau Ustadz Rohim, Abdur Rohim, dan juga PW-PW yang lain. Jadi mereka menunggu sampai beberapa hari. Saya tadi habis tadilah 2 jam yang tadi saya baru melihat di JRA official. Dan saya nggak ngerti, baru tadi lihat. Sungguh haru bercampur dengan senang plus haru. Dan tidak menyangka, sama sekali saya tidak menyangka kerja keras yang sangat luar biasa dari teman-teman, terutama dari PW yang hadir. Ada PW DKI Jakarta, ada Buya Asari, dan dari PW Banten Kiai Muhyiddin, ada dari PW Lampung Kang Yazid, siapa itu? Yazid Dil, karena dia selalu deal, entah itu bangkrut atau berlaba tetap aja deal. Ada dari Jambi Mas Tekul, Fatkul Huda, dan PW-PW yang lain harusnya lebih greget lagi ya. PW Bali, PW Kalimantan Barat, Masya Allah, PW Sumatera Utara, ini harus lebih greget lagi. PW Kalimantan Timur banyak praktisnya, kita sering ke sana, tapi PW-nya belum pernah ke sini. Itu kemarin tadi ke sini, tapi nggak jadi ke sini. PW Kalimantan Timur, saya ke Kalimantan Timur sering diundang terus hadir, tapi belum pernah ke sini beliau. Ya, PW Kalimantan Selatan, mari kita sukseskan semuanya. Ini bukan acara main-main. Dan pula kita tidak hanya Habib Lutfi yang kita undang, tapi juga Wapres, Wakil Presiden. Ini untuk mengundang orang tidak sembarangan. Kalau saya terus terang, dan saya mau jujur, saya jangankan mengundang Habib Lutfi, saya mengundang sekelas Rois Suriyah PCNU saja kesulitan saya. Karena saya ini petani biasa. Orang nggak jelas, ekonomi nggak jelas, bukan turunan ulama gede, ulama besar, orang biasa, tanpa kerja keras kalian, tanpa doa dari semuanya, tanpa dukungan, tanpa support, JRA ini bagaikan puing-puing di lautan. Maka dari itu ternyata yang diundang tidak hanya Habib Lutfi, tapi juga Wapres dan juga
Kiai Said Akil Sirot. Dan juga kita menambah keberkahan pada acara Silatnas itu, kita akan mengundang Habib Anis Sahab dari Jakarta. Dan masih banyak lagi insya Allah para masyayikh, Kiai Kolyo Bidahlan, ya, Selagelius Pembina, dan Kiai Anwar Syafi'i dari Situbondo. Dan insya Allah event-event seperti ini, silaturahmi ini akan terus kita galakkan, karena Nabi pun mengatakan man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqi wa misa'a fi asarih falyasil rahimah. Sekali lagi dari postingan ini saya ingin menyampaikan, saya ini selaku petani biasa sangat bersyukur mempunyai rekan-rekan seperjuangan seperti panjenengan semua yang mukhlisin alahuddin, yang berani menyisingkan lengan untuk yang tidak mudah, perjuangan yang melalui cacian maki, perjuangan yang melalui lapar, melalui panas, melalui letih, perjuangan yang tidak gampang. Sekali lagi saya terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, mari sekali lagi saya tidak gencar-gencar untuk mensupport, mendukung para praktisi. Jangan ada kata gak pun duit, gak punya bekal, gak punya sangu. Jangan ada kata-kata seperti itu. Ketika kita sudah punya seperti itu, keyakinan kita seperti itu, maka fa'ilam yang takit lah nyataf. Maka Allah akan ana indadoni bi abdi. Kalau kalian yakin kamu gak punya duit, gak akan berangkat. Tapi kalau kamu kemampuan, yang tekad yang kuat, baca sholawat 1000 kali setiap hari, yakin kalian akan punya bekal ketika di Silatnas pulang pergi. Ya. Ya dan wadhaban. PP pulang pergi kalian akan punya bekal, harus yakin. Kalau kalian nggak yakin, silahkan datang ke sini. Saya akan coba ngarit lah, cari rumput untuk mengembalikan uangmu jika kamu nggak yakin bahwa kamu bisa mengembalikan modalmu ketika kamu akan bisa berangkat. Harus yakin. Terlebih dahulu pertama harus yakin. Kedua baca sholawat. Ini biat bukan sembarangan para sahabat. Kalian belum tentu seumur hidup bisa melihat Habib Lutfi dalam kondisi dekat. Dan kalian belum tentu bisa berjabat tangan dengan beliau. Dan kalian juga belum tentu diberi fursah as-saminah oleh Allah Ta'ala dapat berbaiat thariqah. Maka yang sering saya sampaikan, kalau sudah belajar ruqyah, jangan turunkan ke hikmah, tapi angkatlah menjadi orang yang ahli thariqah. Ya, jadi grade-nya seperti itu. Mari para peruqyah dimanapun berada untuk menyisihkan lengan, menyisihkan dana semenjak sekarang 10.000, insya Allah kalian akan sampai ke Lampung. Ditunggu oleh para teman-teman kalian yang seperjuangan. Terutama PW Kalimantan Barat. Mohon ini di-share ke PW Kalimantan Barat yang sekarang Said Sunni. Kita berbulan-bulan ke Sumatera Barat berharap bahwa ada cikal bakal benih-benih pejuang di sana yang berjuang membumingkan Al-Quran sebagai syifa di bumi Kalimantan Barat. Yang saya sekali lagi ingin rankingkan, sudah berapa puluh hari, sudah berapa belasan hari, berapa ratusan jam saya mengorbankan waktu untuk demi kalian. Maka kalian sisihkan waktu untuk sehari saja untuk hadir, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Mari sisihkan waktu kalian untuk khidmah kepada agama Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah,
insya Allah kalian akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin hari semakin baik. Kullu yaumin wa antum ilallahi aqrab wa ala tu'adil adwam. Insya Allah. Itu saja saya kira, seberasa singkat. Subhanallah, jadi saya ikut bangga, dan sebenarnya karena ada kameramen jadi saya tidak bisa menangis seduh ya, karena nanti khawatirnya ketularan. Jadi menangis batin aja, karena saya tidak menyangka, sekali lagi tidak menyangka bahwa pengurus pusat PW itu bisa mengundang Habib Lutfi. Sungguh luar biasa, yang sangat sekali tidak masuk di akal saya ini. Allah. Padahal kita tahu, saya ini cuma tani biasa, yang ngarit-ngarit biasa. Demikian, mudah-mudahan panjenengan semua tetap dilindungi Allah Ta'ala. Anallaha yarzuquna wa iyyakum as-sihha wal afiyah wa taqwa wal istiqamah wal manfaah wal barakah, wa yahfaduna wa iyyakum minal asqam wa minal amrad wa min siraril insi wa sihri wa syayatin wa minal hasidin wal mu'tadin wal zalimin wal fasikin, wa annallaha yahfaduna wa iyyakum min jami'il fitan ma dhahara minha ma batan. Wa sahalallahu ta'ala alaina zadan, dan kemudian wa annallaha yahfaduna wa iyyakum min kulli adhillatin wa bi kulli baliyatin bi jahi khairil bariyah wa bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Demikian para sahabat, saya mau meneruskan ngarit. Sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Habibana Lutfi bin Yahya, kemudian saya kepada Syekhuna wa Murabbi Rohina, Yai Sayyid Aqil Kisirot, kepada Kiai para masyayikh, Kiai Anwar Syafi'i, Kiai kepada guru-guru, kepada guru-guru Al-Fakir, terima kasih telah mendidik Al-Fakir, dan terima kasih kepada Ibu Emak Al-Fakir, dan terima kasih atas semuanya, semuanya, baik yang sekarang sudah di JRA atau yang sudah keluar dari JRA. Terima kasih atas waktunya saling mengingatkan. Semuanya kita sayang kepada kalian karena kalian adalah umat Rasulullah SAW. Saya tidak akan pernah benci terhadap siapapun, dan saya haramkan diri saya membenci siapapun walau terhadap orang kafir. Saya tidak membenci orang kafir, tapi membenci sifat kekafiran. Saya tidak membenci ahli maksiat, saya hanya membenci sifat kemaksiatan. Dan saya tidak pernah membenci siapa yang mencaci maki. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di dunia dan akhirat, meskipun kita beda organisasi, meskipun kita beda jamiyah, meskipun kita beda kulit, beda suku. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak di akhirat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.